Teman-teman masyarakat modern, kalau ada nonton videoku sebelumnya, itu mungkin kalian tahu kalau aku kuliah jurusan teknik, ya, teknik sipil di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Anak teknik sering kebingungan gimana caranya ngebagi antara waktu pribadi ataupun waktu dia untuk berkuliah. Jadi sering tuh keteteran antara individu sama di akademiknya. Setidaknya itu yang kulihat dari teman-temanku, yang mungkin termasuk aku sendiri gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngebagi tentang gimana caranya manajemen waktu untuk anak teknik. Sebenarnya umum juga sih, cuman kan biar segmented, makanya judulnya Kiat Manajemen Waktu untuk Anak Teknik gitu. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, kita coba ngebahas dulu gimana kehidupan anak teknik tuh misalnya. Kayak aku kan waktu kuliah teknik sipil itu ada banyak sekali, mulai dari tugas, laporan praktikum, terus belum ada lagi proyek, belum lagi kalau aktif di organisasi atau kerja part-time. Masalahnya kita itu sering merasa sibuk pada hal-hal yang seharusnya itu kita nggak perlu sibuk di situ, yang malahan ngebuat kita jadi lebih banyak rebahan dan scroll. Sehingga aku jadi mikir tuh, kayaknya masalah kita itu bukan nggak punya waktu, tapi kita nggak punya sistem. Nah, itu yang bakal aku bahas di video kali ini, gimana caranya kita bikin sistem biar waktu yang ada selama 24 jam selama sehari itu bisa maksimal. Sebelum kita mulai, mungkin bisa subscribe dulu channel YouTube ini, karena akan ada video pengembangan diri lainnya. Yang pertama, bagi waktu itu jadi 3 blok. 3 blok itu misalnya kayak pagi, siang, dan malam. Waktu pagi bisa kita gunakan untuk belajar materi, kita pahamin materi yang akan kita pelajarin di perkuliahan. Siangnya bisa dipakai untuk nugas, dan malam untuk nge-review materi. Untuk pembagian waktu ini kita bisa agak fleksibel, jangan terlalu kaku. Misalnya ada hal-hal yang di luar rencana, fungsi dari membagi jadi 3 blok, kita fokus dulu sama sesuatu yang kita rencanain. Nah, baru kita bisa ngerjain tuh hal-hal yang di luar dari rencana itu. Bagaimanapun sebagai mahasiswa, kan kita juga harus nikmati masa muda kita ya. Jadi di blok waktu itu sebenarnya kita ngelis apa yang perlu kita kerjain. Kalau ternyata semuanya sudah dikerjain, jadi kita bisa dong ngerjain aktivitas yang lain. Jadi itu yang pertama, kita coba ngebagi hari kita jadi 3 blok waktu. Yang kedua, tulis 3 prioritas harian. Ini bisa dikerjakan sebelum tidur atau waktu pagi pas bangun tidur. Kita nulis tuh 3 kegiatan prioritas kita, apa yang mau kita lakukan. Misalnya ada kayak tugas besar gitu, tugasnya itu bisa kita pecahkan jadi tugas-tugas yang kecil-kecil dulu, biar kita itu nggak langsung mandang tugasnya besar jadi kita malas ngerjakan. Kayak bikin outline laporan, bikin bab 2, dan seterusnya. Bayangkan kalau misalnya 3 list setiap hari itu aja bisa kamu kerjain, dalam seminggu ada berapa hal yang bisa kamu capai gitu, atau dalam sebulan, bahkan dalam setahun. Yang ketiga, gunakan teknik Pomodoro, teknik 25 menit. Teknik ini ngejelasin kita bekerja 25 menit, terus kita istirahat 5 menit. Jadi kayak kita ngeset waktu 25 menit, kita fokus nih sama kerjaan aja. Kita nggak terdistraksi sama hal lain. Kita fokus sama tugas rangka beton misalnya. Kita setel 25 menit, kita kerjakan tugas, kita tidak sentuh HP, kita tidak ngobrol sama teman, kita tidak melakukan aktivitas apapun. 25 menit selesai, 5 menit kita istirahat. Setelah 5 menit selesai, kita mulai lagi selama 25 menit. Dalam kasusku sendiri, aku nerapin ini dan justru belajar itu jadi menyenangkan gitu, jadi mengalir. Yang keempat, pakai waktu golden hour-mu atau waktu emasmu gitu. Maksudnya di sini pakai waktu yang dimana kamu itu jadi lebih produktif dibandingkan waktu yang lain. Kan setiap orang beda-beda tuh, ada yang waktu produktifnya pagi, ada yang siang, atau ada yang malam. Nah, di waktu produktifmu itu kamu maksimalin untuk mengerjakan sesuatu yang ada di perkuliahan yang paling berat di waktu itu, karena itu kan lagi di puncak-puncaknya tuh tenagamu. Jadi kamu memang perlu cari waktu di mana ya kamu itu paling produktifnya di waktu itu. Yang kelima, buat rencana mingguan. Nah, yang sering kulihat dari teman-teman mahasiswa, mereka itu nggak ngerencanain waktunya secara spesifik. Kan kadang ada yang fokus di harian aja, tapi nggak fokus sama rencana mingguan. Yang gue maksudkan rencana spesifik itu rencana yang ditulis, entah itu di atas kertas atau di HP. Jadi dia memang rencana yang kelihatan, bukan sekedar ngawang-ngawang di dalam kepala aja. Dan ini mungkin yang sering ku terapin setiap
minggu malam gitu. Jadi ngeluangin waktu 15 menit, 20 menit untuk merencanain seminggu itu mau ngapain aja. Dan ini sangat membantu biar kita itu nggak kaget waktu hari H. Misalnya kan hari Sabtu kita ujian, karena kita punya rencana mingguan, dari hari Minggu kita udah ngerencanain tuh, oh hari Senin belajar ini dulu, Selasa belajar ini dulu. Jadi pas di hari H kita itu nggak kaget, justru kita lebih siap. Jadi manajemen waktu itu sebenarnya bukan tentang bikin to-do list banyak-banyak apa yang mau dikerjain, tapi dia soal merancang rencana hidup dan ngebikin biar kamu jadi nggak stres gitu. Oke, itu tadi 5 tips untuk manajemen waktu. Wabil khusus kamu anak teknik, dan kalau kamu baru belajar untuk manage waktu dan salah atau capaiannya itu tidak berhasil maksimal, itu wajar banget. Nggak ada orang yang baru belajar pertama kali langsung berhasil. Ya mungkin aku sendiri waktu kuliah lulus 5 tahun itu mungkin ada kesalahan juga di manage waktu. Tapi kalau aku ingat-ingat lagi dengan sesuatu yang ku capai hari ini, yang portofolionya bisa kalian lihat di sini, di link di Instagramku, kayaknya worth it aja untuk sebagai orang teknik ngebicarain gimana caranya manajemen waktu. Bahkan sampai sekarang aku masih nerapin tuh apa-apa aja yang ku sampaikan tadi, baik di pekerjaan, di komunitas, ataupun di organisasi, dan juga berkarya. Kalau video ini bermanfaat, kamu bisa subscribe karena akan ada video-video selanjutnya. Setidaknya 1 minggu 1 video dengan pembahasan yang berusaha sebisa mungkin kesederhanakan. See you.